Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji saya di episode Tahajud Tahajud kali ini, kita akan masuk dalam pelajaran yang akan diulas oleh Ustadz Agam. Saya belajar ngajinya di Ruang Tunggu Merdeka untuk beberapa kitab ya. Ada kitab Ibnu Katsir, kemudian kitab Al-Lumah, yang dimana untuk sesi episode kali ini kita akan bertahap untuk membahas apa yang menjadi tema mengaji di Ruang Tunggu Merdeka dalam Khasanah Kitab Ibnu Katsir, yang pada saat penulisannya, apabila kita tarik dalam periode waktu ke belakang, itu pada saat era di Nusantara ini masih Majapahit. Kemudian kita akan simak apa itu Ruang Tunggu Merdeka dan perwujudan daripada saling kangen bagi kita seorang musafir yang mencari jati diri. Apa itu Ruang Tunggu Merdeka dan bagaimana kisah Ibnu Katsir? Mari kita simak di video berikut ini. Persiapan satu abad MU itu acaranya nanti di Gor Delta Sidoarjo. Jadi kemarin sudah ada praacara di Banyuwangi, tapi saya izin untuk tidak dulu. Jadi ini saya bela-belain karena ini ngaji pertama, ini kegiatan pertama di tahun 2023. Jadi kemarin itu kita sudah pembukaan, kita selamatan, potong ayam, ada kecelakaan gitu ya. Ayam yang harusnya tidak dipotong ternyata dipotong gitu, tapi ya enggak apa-apa. Ya itu lika-liku acara. Dan malam ini saya sungguh bahagia, sungguh senang karena sesuai dengan yang dijadwalkan sebelumnya. Jadi jauh-jauh hari, sekitar 3 bulan yang lalu ya kalau nggak salah, itu kita sudah bikin rancangan kira-kira kegiatan apa saja yang akan dilakukan di Ruang Tunggu Merdeka ini. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung. Tempat ini namanya Ruang Tunggu Merdeka. Jadi ini ruang betul-betul terbuka, tidak ada pintunya. Teman-teman bisa datang kapan saja, 25 jam. Jadi kalau sehari itu 24 jam, ada tambahan kita ini 25 jam terbuka. Jadi silakan yang musafir mau singgah silahkan, yang pulang ke rumah pintunya sudah dikunci sama istrinya ya silahkan datang. Pokoknya bebas, ada kamar tamu juga di atas. Jadi di Ruang Tunggu Merdeka ini ada 3 lembaga. Yang pertama Pesantren Budaya Darul Mudzaffar, ini yang sekarang ini kita melaksanakan kajian ini, penyelenggaranya Pesantren Budaya Darul Mudzaffar. Lurahnya ini Gimbal Anyaran, baru Gimbal, namanya Irfan. Ini Pak Lurahnya, semacam kepala sekolah lah yang mengatur tata kelola macam-macamnya, ini Irfan. Jadi kegiatannya ada nanti gabung sama Inspirasi. Jadi selain Pesantren Darul Mudzaffar ada lembaga Inspirasi, itu Institut Studi Perempuan dan Perubahan Sosial.
Jadi konsennya memang ke persoalan-persoalan isu gender, isu perempuan karena digawangi oleh Ibu Jana. Kemudian yang ketiga ada Republik Seruput, ini tentang dunia perkopian. Jadi lengkap sudah. Jadi silakan teman-teman nanti bergabung, banyak sekali sebenarnya agenda-agenda kegiatan yang kita rancang gitu ya. Ya mudah-mudahan 50% saja bisa jalan itu sudah luar biasa, karena memang kita tidak bisa memaksakan. Pertama, resource kita itu di pesantren budaya ini santri tetapnya hanya 9 orang kalau nggak salah, yang memang mungkin di sini tinggal di sini itu hanya 9 orang, plus tenaga yang sering lalu lalang ya kira-kira sekitar 15-an orang. Kegiatannya ada ngaji rutinan itu berarti kita ngaji kitab. Jadi ada 2 kitab nanti. Yang pertama ini tafsir Ibnu Katsir, dan yang sudah berjalan dari 2022 itu kitab Al-Luma karya Abu Hasan Al-Asy'ari, kitab tentang kalam, tentang teologi aswaja gitu ya. Kemudian jadi ada dua ngaji rutinan. Selain ngaji rutinan itu ada ngaji tematik. Ngaji tematik itu temanya bisa temporer, bisa dadakan, bisa juga sudah terencana dengan baik. Seperti kemarin sebelum 2023 itu bulan Desember kita sudah ada ngaji tematik tentang ulama-ulama Pulau Lombok gitu. Narasumbernya Dr. Abdurrahman, Ketua Lakpesdam PJNU Lombok Barat. Dan mungkin nanti akan dilanjut babak kedua ya, karena kemarin baru sedikit kita kupas tentang ulama-ulama Lombok dan proses islamisasi di Lombok. Kemudian selain ngaji tematik juga ada ngaji filsafat, itu saya sendiri yang mengampu. Ini betul-betul tentatif waktunya, tapi memang biasanya setelah jam 11 malam. Setelah jam 11 malam. Jadi kemarin juga sudah kita mulai filsafat pra-Sokrates ya, tapi belum ke tokoh-tokohnya. Jadi bulan Desember kemarin kita juga sudah mulai ngaji filsafat. Nah itu. Jadi ada 3 kajian tetap. Ngaji rutinan itu ngaji kitab, ngaji tematik itu tema-tema aktual, bisa politik, bisa macam-macam. Kemudian ngaji filsafat. Kemudian nanti juga akan ada semacam laboratorium seni budaya ya. Ini lagi kita upayakan. Nanti ada entah musik, entah bengkel sastra, entah kemudian seni rupa. Jadi itu. Nah, di luar kegiatan itu, karena juga ada lembaga inspirasi, itu kita juga membuka English class. Jadi kelas bahasa Inggris ini ada 2 model. Yang satu itu basic, free. Kemudian yang kedua berbayar. Nah, kalau yang berbayar ini memang khusus untuk advance ke atas ya. Untuk biasanya untuk persiapan TOEFL S2 atau S3 gitu. Karena kenapa berbayar ya, karena memang butuh butuh intensitas lebih dan mungkin butuh alat-alat peraga yang juga, artinya sebenarnya free tapi ya itu untuk kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Nah, sementara di lembaga inspirasi juga kegiatannya sabrek. Hanya kalau di lembaga inspirasi memang agak tertutup dalam pengertian karena ini lembaga
dikelola secara profesional, semua yang terlibat itu ada kontraknya gitu. Nah, meski begitu juga ada banyak diskusi-diskusi publik yang dibikin, karena Inspirasi punya kerjasama dengan banyak lembaga lain, ada lembaga donor juga internasional gitu ya. Dan yang membiayai hampir semua aktivitas di Ruang Tunggu Merdeka ini ya dari Inspirasi gitu. Disisih-sisihkan gitu, untuk berbagai macam kegiatan. Lalu kita juga ada klinik kopi di Republik Seruput. Itu teman-teman yang ingin belajar tentang dunia perkopian, dari persoalan tanaman kopi, pembuatan proses penyajian kopi, sampai entrepreneur kopi ada di situ. Dan mudah-mudahan dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita sudah punya kedai baru lagi. Mudah-mudahan insya Allah nanti rencananya di sekitaran Pagesangan ya, supaya tidak semuanya terkonsentrasi di sini, karena ini ruangnya yang sangat sempit, terbatas, dan aksesnya agak rumit gitu. Bagi yang baru pertama datang itu biasanya sering kesasar ke Grand Muslim gitu. Kalau sudah kesasar ke sini itu motornya agak jauh gitu. Jadi itu khusus malam ini, jadi kenapa penting kita bicara tentang tafsir Ibnu Katsir ini? Jadi banyak teman-teman ini kan sekarang yang apa ya, kalau di medsos, entah di reel, entah di video YouTube, entah banyak sekali kajian-kajian keagamaan, dan hampir semuanya sangat pendek durasinya. Tentu itu akan berkaitan dengan validitas data, kedalaman materi, dan segala macam. Biasanya cuplikan dari para dai, balik atau ulama terkenal gitu ya. Misalnya Gus Baha, kemudian ya banyak lah, Pak Gusmus segala macam juga banyak disuplik di situ, tapi kata-kata singkat. Nah, tentu banyak juga teman-teman yang penasaran, ingin mengkaji lebih dalam, dan ruangnya tidak ada. Kita memahami, sejak saya ke Mataram tahun 2005 itu saya tidak pernah berhenti bikin kajian seperti ini. Teman-teman yang intan mengikuti saya dari zaman tahun 2005, saya punya kedai buku, sering sekali bikin acara bedah buku di kampus-kampus, di taman budaya, kadang di pinggir jalan, kadang di komunitas-komunitas gitu ya. Temanya bisa macam-macam gitu. Kenapa? Karena saya memahami bahwa dalam konteks ruang Mataram ini, mohon maaf, agak pinggiran gitu. Akses buku dan segala macam agak sulit, akses pemikiran agak sulit. Nah, sekarang di era keterbukaan semuanya serba mudah, orang justru tidak pernah mencari itu gitu ya. Jadi hanya menerima secara pasif apa yang ada di medsos gitu. Nah, kita berharap banyak teman-teman mahasiswa, praktisi yang mengalami kegelisahan spiritual, paling tidak ada tempat, atau ya iseng-iseng juga nggak apa-apa, datang ke sini sekali waktu, 2 kali, 3 kali, atau sekali saja juga nggak apa-apa. Daripada nongkrong di pinggir jalan atau apa, silahkan hadir mendengarkan kajian-kajian seperti ini. Saya kira banyak manfaatnya. Jadi ruang ini tidak didesain untuk menjadi tarekat atau untuk menjadi aliran keagamaan. Meskipun secara basic saya ini NU, tapi saya juga alumni Muhammadiyah. SMA saya Muhammadiyah. Mondoknya di NU, dari keluarga NU, zuriyah para pendiri NU gitu ya. Tapi ruang ini tidak didesain bahwa setiap santri yang di sini tuh
mesti punya ciri-ciri khusus, harus pakai sarung, harus pakai peci, harus fasih. Enggak. Kita tunggu bersama, kita belajar bersama. Intinya seperti itu. Kembali ke soal tafsir Ibnu Katsir itu, jadi kalau kita belajar tentang Islam, hal pokok paling penting adalah belajar tentang Al-Quran. Karena warisan yang paling utuh sampai saat ini itu ya Al-Quran. Nabi sudah meninggal. Kita bicara hadis, itu antara yang maudhu, yang sahih, yang hadis yang diragukan, hadis yang palsu itu jumlahnya bisa ratusan ribu. Sulit sekali. Nah, sementara bukti otentik dari Islam yang paling nyata itu hanya satu, Al-Quran. Meskipun di dunia itu ada 6 nas, yang masing-masing susunan ayat, jumlah suratnya berbeda, ada 6 nas. Tapi nas yang paling umum dan dipakai sebagian besar 80% umat Islam di dunia itu nas Utsmani atau Al-Quran yang sering kita baca itu. Nah, ternyata untuk memahami Al-Quran pun tidak gampang gitu ya. Wong itu kata-katanya Gusti Allah. Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi kalau dalam konteks perdebatan klasik, jadi nanti kalau belajar tentang kalam di Aluma, di kajian yang satunya lagi, itu apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim gitu. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. Karena itu kata-kata Tuhan, bahwa dia ditulis, direkam, iya. Makanya untuk belajar Al-Quran itu harus punya adab, harus punya tata cara. Pegang Al-Quran harus berwudu. Ketika haid tidak boleh memegang Al-Quran misalnya. Kenapa? Ya karena itu Gusti Allah yang hadir di muka bumi gitu. Kalamnya itu, ucapannya gitu. Nah, bicara tentang Al-Quran, banyak orang kemudian, ya teman-teman pasti sering bikin status juga itu, kalau lagi galau lalu mencuplek-cuplek ayat Quran gitu ya. Ya nggak apa-apa juga sih daripada mencuplek-cuplek yang lain gitu. Cuma akan lebih bagus ketika kita kemudian juga belajar. Kalaupun tidak belajar serius banget gitu ya, minimal kalau kajian-kajian begini ya harus apa, masuk juga gitu. Nah, Ibnu Katsir ini, Ismail bin Umar bin Katsir ini lahir tahun 1300. Itu seera dengan zaman Majapahit. Anda bayangkan gitu. Jadi kitab yang akan kita pelajari ini ditulis kira-kira 700 tahun yang lalu. Tahun 1300 Ibnu Katsir itu lahir. Jadi kitab ini ditulis kira-kira 1350. Itu hampir bersamaan dengan ekspansi Majapahit ke Bali, Lombok, dan wilayah Nusa Tenggara. Nah, di era itu apa yang terjadi? Ibnu Katsir ini lahirnya di sekitaran Irak ya, berbatasan dengan Turki. Kemudian hidup di Damaskus. Damaskus itu menjadi pusat pemerintahan dinasti Ayyubi. Kita kenal yang paling terkenal itu Salahuddin al-Ayyubi. Salahuddin al-Ayyubi itu kira-kira 100 tahun sebelum Ibnu Katsir lahir, eranya. Jadi era Ibnu Katsir itu sebenarnya era lagi nyaman, lagi tidak ada perang yang berarti, kecuali perang saudara antara Syria dengan Mesir, antara dinasti Al-Ayyubi dengan Fatimiyah. Ya, ada yang menuduh Syiah, ada yang menuduh macam-macam gitu. Tapi intinya ya perang kekuasaan gitu. Tapi itu termasuk era keemasan.
karena pada perang salib kedua era Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1100 sekian itu umat Islam mengalami kemenangan. Jadi di perang salib pertama Islam kalah, perang salib kedua menang, nanti ketiga kalah lagi gitu, kira-kira begitu. Jadi itu di era kemenangan. Jadi situasinya memang sedang bahagia. Ilmu pengetahuan sedang tumbuh karena ekonomi tumbuh, kemudian peradaban berjalan dengan baik, diskusi-diskusi, halakoh-halakoh atau kampus-kampus hidup gitu kan. Perdebatan intelektual juga sangat intens terjadi di era itu. Nah, Ibnu Katsir ini sebenarnya dalam banyak hal dikenal sebagai sejarawan juga. Beliau juga salah satu penulis biografi penting kisah Salahuddin Al-Ayyubi ya. Bidayah wa Nihayah kalau nggak salah itu kitabnya itu. Dulu waktu kuliah tentang tafsir saya itu ngantuk karena dosennya agak tua gitu. Jadi saya itu agak lupa-lupa ingat gitu ya. Jadi tafsir itu salah satu mata kuliah pokok di fakultas kami. Saya di Fakultas Usuluddin, jurusannya Akidah Filsafat. Jadi Fakultas Usuluddin itu ada 3 jurusan, tafsir hadis, Akidah Filsafat, sama perbandingan agama. Nah, saya di Akidah Filsafat. Silakan Bu Jana, silakan. Saya mau melanjutkan sedikit tentang Ibnu Katsir ini sebagai prolog. Artinya kenapa penting ini kita lakukan kajian ini, Ustaz Akan. Jadi supaya teman-teman juga punya semangat gitu ya. Kenapa penting mengkaji Ibnu Katsir ini. Nah, Ibnu Katsir itu punya metodologi yang sampai sekarang menurut saya menjadi sangat dominan dalam konteks menafsir Al-Quran. Kalau nggak salah itu tahlili ya, istilahnya itu tahlili atau komprehensif, menyeluruh gitu. Jadi sistematis dan menyeluruh gitu. Jadi beliau sangat mengutamakan sumber-sumber primer. Bahwa menafsir Al-Quran itu ya pertama harus dicari korelasinya antar ayat, antar surah itu. Yang kedua ya hadis. Yang ketiga para sahabat dan seterusnya itu. Meskipun dalam banyak hal kritik terhadap Ibnu Katsir ini juga banyak. Misalnya ya kalau dalam konteks sekarang karena itu ditulis 700 tahun yang lalu gitu ya, orang kemudian mengkait-kaitkan bahwa tafsir Ibnu Katsir ini sangat bias gender misalnya. Bagaimana mendudukkan perempuan itu setingkat di bawah laki-laki gitu kan, tidak memiliki kesetaraan. Tapi ada yang menarik, misalnya tafsirnya Ibnu Katsir itu membolehkan perempuan itu tidak melakukan sholat fardu di waktu-waktu dia tidak haid misalnya, tidak berhalangan. Jadi tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melakukan sholat fardu gitu. Nah, ini tentu menimbulkan banyak sekali kontroversi gitu. Lalu pandangan-pandangan yang umum dan menjadi kontroversi lainnya ya tentu tentang persoalan jihad, perang. Dan itu saya kira hampir semua jurisprudensi Islam itu menempatkan jihad itu selalu berbeda dengan pemahaman kekinian kan gitu ya. Misalnya apakah perang itu harus berlandaskan